Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sir Alex Ferguson tambah kontribusi di Manchester United. Seperti dilansir dari Daily Star, Fergie sedang menikmati pengaruhnya di United dengan berbagai cara. Dalam arti, ia turut membantu setan merah di luar pertandingan. Selain memantau tim ke tempat latihan, pria Skotlandia berusia 78 tahun itu sekaligus membimbing perjalanan manajerial Ole Gunnar Solskjaer. Untuk urusan transfer, Fergie bahkan berperan langsung. Terkini saat ia membantu meyakinkan pemain muda Birmingham City, Jude Bellingham, untuk bergabung dengan Manchester United. Setien kurang puas dengan bibit muda La Masia. Dalam wawancara dengan TV3, Setien mengungkapkan alasan minimnya pemain-pemain muda akademi yang menembus ke skuad utama saat ini. Menurutnya, bibit-bibit muda La Masia masih kekurangan kualitas yang dibutuhkan juara bertahan La Liga tersebut. Alhasil, Barcelona kini lebih mengambil kebijakan praktis dengan membeli pemain-pemain yang telah matang di klub lain. Inter Milan sumbang 1 juta masker pelindung. Aksi terpuji dilakukan Inter Milan dan pemiliknya Suning Group dalam mengatasi wabah virus corona di Italia. Manajemen klub menyumbang total 1 juta masker pelindung kepada Dewan Perlindungan Sipil Nasional untuk dibagikan secara gratis. Selain menyumbang masker pelindung, Inter Milan juga menghimpun donasi untuk sejumlah rumah sakit di Milan. Dari hasil penggalangan dana pertama terkumpul sebanyak 100.000 euro atau setara 1,7 miliar rupiah. Uang senilai 658.000 euro atau setara 11,2 miliar rupiah lainnya berhasil dihimpun untuk kembali disumbangkan. Putusan RFEF berpotensi timbulkan konflik di Liga Spanyol. Hingga saat ini tak ada yang bisa menjamin apakah kompetisi tersebut bisa dilanjutkan akibat pandemi COVID-19. Menurut laporan dari Marca, RFEF berencana menggunakan posisi di klasemen saat ini untuk menentukan klub-klub yang akan berlaga di Eropa musim depan jika kompetisi musim ini tak selesai. Kendati demikian, penentuan dengan cara tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik. Skuad 20 klub Serie A tak akan komplit saat kembali berlatih. Kelanjutan Liga Italia 2019-2020 memang masih menjadi misteri tersendiri. Sejumlah pihak menginginkan klub kembali berlatih pada 4 Mei demi bersiap menyambut Serie A yang bergulir lagi 3 pekan berselang. Demi memuluskan ambisi itu, FIGC harus merancang protokol kesehatan. Dalam prosesnya, FIGC akan terlebih dahulu melakukan tes darah dan swab secara menyeluruh. Dengan demikian, klub-klub belum akan berlatih dengan skuad yang komplit. Para pemain juga diwajibkan mengikuti tes darah secara berulang pada 1 pekan pertama latihan. Rivaldo yakin Barcelona akan pertahankan Griezmann. Penampilan kurang memuaskan yang ditunjukkan Antoine Griezmann memunculkan isu bahwa penyerang asal Prancis itu akan dilego oleh Barcelona. Kendati demikian, legenda Barcelona Rivaldo menilai hal itu tidak akan terjadi. Sebab Griezmann baru 1 musim membela Barcelona, sehingga Dewan Blaugrana akan memberi kesempatan kepada sang juara dunia. Apalagi Griezmann ditebus Barcelona dengan harga tinggi dari Atletico Madrid. Selain itu, menukar Griezmann dengan Lautaro juga dianggap Rivaldo akan menjadi hal yang buruk bagi penyerang 29 tahun tersebut. Sebab Griezmann belum pernah merumput di Liga Italia, sehingga bakal membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Segera beralih pemilik, Newcastle United diharapkan tiru Manchester City dan PSG. Newcastle United segera dikendalikan pemilik yang kaya raya.
Mereka diharapkan mengikuti langkah Manchester City dan PSG. Peralihan kepemilikan Newcastle United dari Mike Ashley ke tangan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman akan segera terjadi. Jika langkah akuisisi selesai, Newcastle United akan menjadi klub terbaru di Eropa yang dimiliki oleh orang kaya sekaligus bangsawan dari Timur Tengah. Agen Rodriguez masih negosiasi dengan United. Dilansir dari Sport, agen dari playmaker Real Madrid James Rodriguez masih menjalani komunikasi dengan Manchester United. Sang pemain diyakini akan hengkang dari Real Madrid pada jendela transfer musim panas ini. Real Madrid pertimbangkan boyong Jose Gaya. Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk mendatangkan bek Valencia Jose Gaya pada bursa transfer musim panas mendatang. Los Blancos disebut-sebut akan mencari bek kiri baru jelang kompetisi musim 2020-2021 karena Marcelo masih diisukan akan hengkang dari Santiago Bernabeu. Gaya diyakini menjadi incaran Real Madrid ketika bursa transfer terdekat dibuka. Pihak Los C sendiri tampaknya siap melepas pemain asal Spanyol berusia 24 tahun itu untuk memenuhi aturan financial fair play. Ada Karim Benzema, Erling Haaland batal merapat ke Real Madrid. Sebuah spekulasi baru beredar mengenai rencana transfer Real Madrid. Striker incaran mereka, Erling Braut Haaland, digosipkan tidak jadi merapat ke Santiago Bernabeu karena kehadiran Karim Benzema. Posisi Benzema sendiri sejauh ini sulit digeser di lini serang Madrid. Untuk itu, Haaland ogah pindah jika Benzema masih menjadi starter utama Madrid musim depan. Karim Benzema sendiri kontraknya akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Namun sang striker diberitakan tengah menggelar proses negosiasi kontrak dengan Real Madrid. Timo Werner batal gabung Liverpool. Liverpool harus menelan pil pahit di bursa transfer nanti. Pasalnya, striker incaran mereka, Timo Werner, diberitakan tidak jadi meninggalkan RB Leipzig di musim panas nanti. Pada mulanya, pihak RB Leipzig sudah bersiap kehilangan Werner. Namun, karena pandemi virus corona ini, mereka meyakini bahwa mencari pengganti Werner di bursa transfer yang akan datang bakal semakin sulit. Meski tidak jadi pindah di musim panas ini, Werner diberitakan masih membuka pintu bagi Liverpool. Sang striker diberitakan masih tertarik untuk berkarir di Inggris. Ia diberitakan akan meninggalkan Leipzig di musim panas tahun 2021 mendatang. Real Madrid dan Barcelona rebutan Agustin Urzi. Real Madrid dan Barcelona dikabarkan sedang memperebutkan striker milik Banfield berusia 19 tahun, Agustin Urzi. Pemain Banfield tersebut berjasa membawa Argentina U23 memenangkan Pan American Games pada tahun lalu. Kontrak Urzi bersama Banfield berlaku hingga Juni 2023. Namun ia kabarnya dibanderol klub Argentina itu dengan harga minimal 10 juta euro pada bursa transfer musim panas mendatang. Urzi kabarnya juga diminati sejumlah klub besar Eropa lainnya, diantaranya AC Milan, Napoli, Atletico Madrid, dan Sevilla. Arsenal makin dekat dengan Thomas Partey. Arsenal dikabarkan selangkah lagi mendatangkan gelandang bertahan Atletico Madrid Thomas Partey. Seperti dilansir dari Daily Mail, Arsenal mengajukan tawaran awal untuk memboyong Partey senilai 43,5 juta pound sterling. Tercatat kontrak sang pemain bersama Atletico masih tersisa hingga Juni 2023. Manajer Arsenal Mikel Arteta memang ingin merombak skuad untuk musim depan, salah satunya melepas Lucas Torreira dan menggait Partey sebagai penggantinya.
AC Milan batalkan perekrutan Mario Götze. Rumor bergabungnya Mario Götze ke skuad AC Milan diberitakan batal terjadi. Kubu rossoneri diberitakan menarik diri dari perekrutan pemain Borussia Dortmund tersebut. Calcio Mercato melansir bahwa hal ini dikarenakan sang playmaker menuntut gaji yang sangat besar di skuad Milan. Meski tidak disebutkan berapa nilainya, namun gaji yang diminta Götze masuk dalam gaji termahal yang dimiliki skuad Milan. Menurut laporan tersebut, AC Milan sudah mengantongi alternatif Götze di musim panas nanti. Mereka akan mencoba merekrut Adam Lallana di musim panas nanti. Marcos Rojo enggan pulang ke MU. Marcos Rojo tengah dipinjamkan Manchester United ke Estudiantes. Sudah merasa betah, pemain asal Argentina itu ingin bertahan lebih lama lagi dan tak mau pulang ke Old Trafford. Bersama Estudiantes, ia baru turun sekali di Liga Argentina sebelum akhirnya mengalami cedera. Kemudian dengan munculnya pandemi virus corona, kompetisi pun terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Hal inilah yang membuat Rojo enggan kembali ke Manchester meski kontrak peminjamannya hanya sampai akhir Juni saja. Ia merasa belum banyak berkontribusi kepada Estudiantes yang merupakan klub daerah asalnya. Amazon dan Nike bersaing beli hak nama Stadion Tottenham Hotspur. Perusahaan teknologi Amazon dan apparel olahraga Nike yang sama-sama berasal dari Amerika Serikat dikabarkan tengah bersaing untuk membeli hak penamaan Stadion Tottenham Hotspur. Spurs pindah ke rumah baru mereka tersebut sejak Maret 2019. Sebelumnya mereka bermarkas di White Hart Lane yang kini telah dirubuhkan. Sebelum Amazon dan Nike yang masuk dalam persaingan akuisisi, Bank HSBC lebih dulu tertarik sejak September lalu namun batal. Diketahui Levy mematok harga hak penamaan Tottenham Hotspur Stadium senilai 25 juta pound sterling per musim dengan komitmen minimal 10 tahun. Setien ingin pulangkan Coutinho ke Barcelona. Belakangan muncul kabar terbaru, Barcelona disebut-sebut bakal memulangkan Coutinho ke Camp Nou. Rupanya, Setien menyukai gaya permainan pesepak bola 27 tahun itu. Ia juga mendengar keinginan sang pemain untuk balik lagi ke raksasa Katalan. Ia memahami Coutinho belum menemukan sentuhan terbaik selama 1,5 tahun di Blaugrana. Setien ingin berbicara dari hati ke hati dengan jebolan Akademi Vasco da Gama itu. Belakangan juga muncul berbagai rumor mengenai masa depan sosok yang pernah berbaju Inter Milan itu. Sejumlah klub Inggris dikabarkan bersedia mengamankan tanda tangan Coutinho. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!